Pernahkah kalian menulis surat kepada sahabat pena atau kepada saudara kalian yang tinggal di daerah yang lain? Atau orang tua kalian menerima surat dari kantor atau dari sekolah kalian? Kita akan belajar mengenal surat pribadi dan surat dinas. Bagaimana pengertiannya, apa pula perbedaannya, serta bagaimana cirinya? Mari kita belajar. Halo adik-adik, jumpa lagi dengan saya, Kak Maria, dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Kali ini kita akan belajar mengenal surat pribadi dan surat dinas. Mari langsung kita pelajari ya. Nah, kita akan belajar bagaimana surat pribadi dan bagaimana surat dinas. Kakak akan jelaskan terlebih dulu tentang surat pribadi. Ya. Surat pribadi merupakan sebuah surat yang ditulis sebagai bentuk komunikasi pribadi. Komunikasi pribadi. Nah, di dalam surat pribadi kita juga perlu mengetahui siapa yang menulis surat tersebut dan ditujukan kepada siapa surat itu. Untuk surat pribadi tentunya ditulis oleh seorang pribadi dan ditujukan kepada pribadi lainnya. Oke, ya. Misalnya kalian berkirim surat kepada teman atau kalian berkirim surat kepada nenek atau kakek yang tinggal di daerah yang lain. Ya itu ya, berarti dari seorang pribadi kepada pribadi lainnya. Oke, selanjutnya kakak akan jelaskan tentang struktur yang ada di dalam sebuah surat pribadi. Ya, ada beberapa hal yang penting yang perlu ada di dalam sebuah surat pribadi. Yang pertama adalah kota dan tanggal surat. Jadi, kalian yang menuliskan surat tersebut berada di mana? Dan kapan kalian menuliskannya? Oke, yang kedua adalah tujuan surat. Maksudnya adalah siapa pihak yang akan kalian kirimkan surat beserta dengan alamatnya. Selanjutnya, yang perlu ada di dalam surat pribadi adalah salam pembuka. Ya, setelah salam pembuka, kalian silakan langsung saja menuliskan apa yang ingin kalian sampaikan di dalam surat. Ya. Kemudian bagian yang kelima adalah salam penutup. Salam penutup. Dan bagian yang terakhir dari surat pribadi adalah nama kalian. Nama yang menuliskan surat. Nah, kalian paham ya? Kakak tadi sudah jelaskan pengertiannya secara ringkas. Kemudian siapa yang membuat dan ditujukan kepada siapa, serta struktur yang ada di dalam sebuah surat pribadi. Paham? Oke, kakak akan lanjutkan tentang surat dinas. Surat dinas, oke. Kita pakai warna ini saja ya, supaya lebih jelas. Surat dinas biasa disebut dengan istilah surat resmi. Nah, mengapa disebut surat resmi? Berbeda dengan surat pribadi yang sifatnya informal, sifat dari surat pribadi, surat dinas maksud kakak atau surat resmi itu sifatnya formal. Ya, dengan kalimat baku, dengan kata-kata yang baku, dan juga yang membedakan siapa yang menulisnya serta ditujukan kepada siapa surat ini. Jadi,
surat resmi atau surat dinas dibuat oleh lembaga. Ya, lembaga ini bisa berbentuk perusahaan, sekolah, yayasan, dan sebagainya. Oke? Nah, lembaga ini menuliskan surat bisa kepada pribadi. Misalnya, sekolah kalian menuliskan surat kepada orang tua kalian di rumah. Bisa ya. Kemudian, lembaga juga dapat menuliskan surat untuk lembaga lainnya. Ya, lembaga lain. Oke, itulah yang membuat surat serta ditujukan kepada siapa surat resmi atau surat dinas tersebut. Kemudian kakak akan menjelaskan struktur hal-hal apa saja yang perlu ada dalam sebuah surat pribadi, surat dinas maksud saya. Ya, jadi strukturnya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kop atau kepala surat. Ya, kop atau kepala surat. Kepala surat ini terdiri dari nama instansi, kemudian diikuti oleh alamat serta nomor telepon. Jika perusahaan atau lembaga tersebut memiliki logo, nah logo itu bisa juga dicantumkan dalam kop atau kepala surat. Ya. Kemudian di bagian yang kedua adalah kota dan tanggal surat. Nah, kota dan tanggal itu sama ya prinsipnya dengan penulisan surat pribadi. Kemudian di bagian yang ketiga itu kita cantumkan nomor, ya, hal atau perihal serta lampiran. Oke. Nah, ini nomor surat keluar. Tentu sebuah instansi memiliki daftar ya. Ini surat keberapa yang keluar. Lalu hal atau perihal itu adalah judul suratnya. Untuk suatu kegiatan mungkin ya, itu diberitahu ini surat tentang apa. Kemudian lampiran, jika ada hal-hal atau informasi terkait dengan kegiatan itu, nah ini bisa kita mengikut sertakan lampiran. Misalnya ada sebuah kegiatan ya, kegiatan study tour dari sekolah. Nah, mungkin di sana perlu dicantumkan rincian biaya dan kepanitiaan. Nah, itu masuk ke dalam berkas lampiran. Oke. Kemudian hal yang perlu ada di dalam surat dinas itu adalah tujuan. Nah, tujuan ini kepada siapa ditujukannya, ya, nama pribadi atau instansi ditujukannya surat beserta dengan alamatnya. Oke. Selanjutnya adalah salam pembuka. Salam pembuka karena bersifat formal atau resmi, ya biasanya contoh yang sering digunakan adalah dengan hormat, begitu ya. Nah, kemudian di bagian ke-6 adalah isi surat. Nah, isi surat ini terdiri dari pembuka surat, isi, dan penutup surat. Oke. Kemudian yang ke-7 adalah salam penutup. Ya. Salam penutup. Contoh salam penutup yang banyak digunakan adalah hormat kami ya, mewakili perusahaan. Kemudian yang ke-8, yang terakhir, yang tentu tidak kalah penting untuk ada di dalam sebuah surat dinas adalah nama pengirim surat ya. Jadi dicantumkanlah tanda tangan serta nama jelas. Nama jelas atau nama lengkap si pembuat surat. Ya, tadi kakak sudah menjelaskan apa itu surat dinas, ya, siapa yang membuatnya serta ditujukan kepada siapa, serta struktur pada sebuah surat dinas. Kalian paham? Iya, tentu mudah ya untuk dipahami.
Jadi kalau kita melihat, kakak akan memberikan simpulan supaya kalian mengingat dan dapat memahami. Surat pribadi adalah sebuah tulisan bentuk komunikasi pribadi yang dibuat oleh pribadi kepada pribadi yang lain. Sedangkan surat dinas dibuat oleh lembaga dan ditujukan kepada pribadi atau lembaga yang lain. Oke? Nah, secara struktur ada beberapa hal yang perlu kalian ingat. Ya, ada bagian-bagian di dalam surat pribadi ya yang dilengkapi atau lebih banyak ada di dalam surat dinas. Seperti ya poin nomor 3 ini, poin nomor 1, poin nomor 3 ya, ini adalah hal yang membedakan antara surat pribadi dengan surat dinas. Oke, kalian telah memahaminya? Terus semangat belajar dan sampai jumpa pada video berikutnya.